الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير الشان فعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة مع سلام اللائق على النبي أفصح الخلائق. أما بعد. Kita hari ini masih dalam kajian kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah At-Tanwin. Hal-hal yang berkaitan dengan tanwin dari segi definisi dan pembagiannya. Kalau kita lihat definisi tanwin dalam kitab Jami'ud Durus adalah nunun sakinatun zaidatun. Tanwin itu adalah nun sakinah tambahan. Talhaqu awakhir al-asma'i lafzan. Yang berada di akhir isim. Di mana keberadaannya hanya secara lafaz atau secara fonetis. Wa tufariquha khattan wa waqa'an. Sedangkan secara tulisan dan realita verbalnya itu berbeda. Sebagai contoh, kalau secara fonetis itu bisa kita lihat contohnya adalah kitabun, di mana huruf akhirnya itu adalah nun sakinatun, nun yang disukun. Tetapi dalam realita tulisannya tidak menggunakan nun sakinah, tetapi menggunakan tanwin, kitabun. Itu yang dimaksud dengan talhaqu awakhir al-asma'i lafzan wa tufariquha khattan wa waqa'an. Secara fonetis dan secara tulisan itu berbeda. Sekarang kita lihat wa huwa thalathatu aqsamin. Tanwin itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya tanwinut tamkin. Yang kedua tanwinut tankir. Dan yang ketiga itu tanwinul iwad. Masing-masing tanwin akan kita kaji pada slide berikutnya ini. Yang pertama kita lihat tanwinut tamkin atau tanwin tamkin. Secara definitif tanwin tamkin adalah huwa al-lahiqu lil asma'i al-mu'rabati al-munsarifati. Yaitu tanwin yang berada pada isim-isim mu'rab yang munsarif atau isim-isim yang dapat menerima tanwin. Sebagai contoh kata rajulun, kitabun, rijalun, kutubun. Semua isim-isim ini adalah isim-isim yang mu'rab dan dapat menerima tanwin. Maka rajulun, kitabun, rijalun, kutubun, semua tanwinnya itu dinamakan dengan tanwinut tamkin. Yang kedua adalah tanwinut tankir. Huwa ma yalhaqu al-asma'a al-mabniyata, yaitu tanwin yang berada pada isim-isim mabni, kasmil fi'li, seperti isim fi'il, wal alami al-makhtumi bihi, dan isim alam yang diakhiri dengan lafaz waih, farqan bainal ma'rifati minhuma wan nakirati, untuk membedakan antara yang ma'rifat dan yang nakirah. Kaidahnya adalah famanuwina kana nakiratan. Jika isim-isim mabni tersebut bertanwin, maka ia tergolong nakirah. Wa ma lam yunawwan kana ma'rifatan. Jika isim-isim mabni tersebut tidak bertanwin, maka ia tergolong makrifat. Untuk memperjelas kaidah di atas tadi, mari kita perhatikan beberapa contoh pada slide berikutnya. Al-mithalul awwal wa tahlilu. Contoh yang pertama itu ada kata sadha, ya. Kita mauqufkan, tidak kita baca. Nah, itu ada 2. Yang pertama sah, yang dalam arti tergolong makrifat. Yang kedua sahin, itu nakirah. Artinya kalau dia tidak ditanwin maka dia makrifat, tapi kalau ia ditanwin ia nakirah.
Sebagai contoh, sah ya syabab, diamlah wahai anak muda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kata sah pada kalimat di atas itu menuntut agar pemuda tersebut diam dari objek pembicaraan yang sedang ia tuturkan. Artinya ini hanya khusus diam dari tema atau objek pembicaraan yang sedang berlangsung. Berbeda lagi jika menggunakan kata sahin, misalnya sahin ya syabab. Maka kalimat ini atau kata sahin di sini itu menyatakan makna tuntutan agar pemuda tersebut diam dari pembicaraan apa saja. Baik itu pembicaraan yang berkaitan dengan tema tuturan yang sedang berlangsung atau tema apa saja. Tidak membicarakan apapun. Ini yang membedakan. Yang pertama. Yang kedua sekarang kita lihat. Al-Mithalus Tsani, contoh yang kedua. Nah itu ada mah yang tergolong makrifat. Ada mahin yang tergolong nakirah. Yang pertama bisa kita contohkan. Mah ya sa'adatu anni fama ana min rijalik. Wahai Sa'adah, tahanlah dirimu dariku, karena aku bukanlah salah satu dari lelakimu. Kalau kita lihat kata mah pada kalimat di atas, maka kata tersebut menuntut agar Sa'adah itu menahan diri dari sesuatu yang hendak ia perbuat pada penutur. Sedang kalau misalnya pakai kata mahin, yaitu bertanwin, sebagai contoh, mahin ya sa'adatu anni fama ana min rijalik. Maka yang dimaksud dengan mahin di sini adalah kalimat di sini menuntut agar Sa'adah menahan diri dari apa saja yang hendak ia perbuat pada penutur. Artinya kalau mah itu menahan diri dari sesuatu yang hendak ia perbuat, artinya bersifat spesifik. Sedangkan kalau kata mahin itu dari apa saja. Menahan diri dari apa saja. Sekarang kita ke contoh yang ketiga ya. Yang pertama ada ihi yang tergolong makrifat. Kemudian ada ihin yang tergolong nakirah. Sebagai contoh, ihi min hadithik. Tambahkanlah pembicaraanmu itu. Maksudnya, kata ihi pada kalimat di atas itu menuntut agar mitra tutur menambahkan objek pembicaraan yang sedang ia tuturkan. Artinya, penambahan keterangan pembicaraan di sini itu berkaitan dengan tema pembicaraan. Sedangkan kata ihin dapat kita contohkan ihin min hadithik. Maka maksudnya adalah kata ihin pada kalimat di atas itu menuntut agar mitra tutur menambahkan pembicaraan apa saja. Tidak harus berkaitan dengan tema pembicaraan, tapi menambahkan pembicaraan tentang apa saja, yang penting menambahkan. Ini yang membedakan ya antara ihi dengan ihin. Kalau ihi itu makrifat bermakna spesifik, kalau ihin itu nakirah. Al-mithalu ar-rabi'u, contoh yang keempat. Kalau contoh yang pertama, kedua, ketiga itu berkaitan dengan isim fi'il amar. Kalau sekarang itu pada kata wai. Yang pertama itu waihi yang tergolong makrifat. Yang kedua waihin yang tergolong nakirah. Sebagai contoh, marartu bisibawaihi wa sibawaihin akhar. Aku bersua dengan sibawai dan sibawai yang lain. Kata waihi yang tidak bertanwin pada contoh tersebut itu menyatakan makna makrifat atau bermakna spesifik, yang secara referensial atau acuannya adalah seorang ulama nahwu yang bernama Sibawayh. Sedangkan
kata waihin yang menggunakan kata tanwin dengan contoh yang sama ya, marartu bisibawahi wa sibawaihin akhar. Kata sibawaihin yang menggunakan tanwin pada kalimat di atas itu menyatakan makna nakiro atau bermakna umum, yaitu mengacu pada laki-laki yang namanya sama dengan Imam Sibawai. Yang ketiga, dari pembagian tanwin itu ada tanwinul iwad. Apa tanwin iwad itu? Huwa ma yakunu iwadan min mufradin aw min jumlatin aw min harfin. Yaitu tanwin yang menjadi pengganti, ada kalanya sebagai pengganti dari kata tunggal, ada kalanya sebagai pengganti dari kalimat, dan ada kalanya sebagai pengganti dari huruf. Jika demikian, tanwin iwad itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, imma an yakuna iwadan min mufradin. Ada kalanya tanwin tersebut sebagai ganti dari kata tunggal. Ada kalanya imma an yakuna iwadan min jumlatin, sebagai ganti dari kalimat tertentu. Dan ada kalanya imma an yakuna iwadan min harfin, sebagai ganti dari huruf. Coba kita lihat sekarang satu persatu. Yang pertama, sebagai ganti dari kata tunggal. Maka tanwin jenis ini itu berada pada kata kullun, ba'dun, dan ayyun. Yaitu tanwin sebagai ganti dari kata yang diidofahkan kepadanya. Sebagai contoh, kullun yamutu, di mana kalau kita lafadzkan, kita zahirkan itu kullu insanin. Tapi kata insan di sini itu diganti dengan tanwin. Jika ya, cukup mengatakan kullun yamutu. Yang kedua, dalam firman Allah Ta'ala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Lafadz ba'din yang terakhir itu ada kata yang digantikan, yaitu kata ar-rusul, di mana kata ar-rusul itu diganti dengan tanwin. Jadi cukup ala ba'din, tidak perlu ba'dir rusul. Nah, tanwin yang terdapat pada ba'din itu namanya tanwin iwad an mufradin. Contoh lagi dalam firman Allah, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kita lihat pada kata ayyan situ. Kata ayyan itu ada kata yang diganti oleh tanwin, di mana tanwin pada kata ayyan itu menggantikan kata ism min asma'ihi ta'ala. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, tanwin iwad tanwin yang menggantikan kalimat, yaitu tanwin yang berada pada kata id sebagai ganti dari kalimat yang jatuh sesudahnya. Sebagai contoh dalam firman Allah Ta'ala, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْخُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْزُرُونَ. Coba kita perhatikan kata hina idin. Di situ ada tanwinnya kan? Nah, tanwin di sini itu menggantikan kalimat yang seharusnya ada sesudahnya. Takdirnya apa? Takdirnya adalah hina id balagat ar-ruh al-hulquma. Tetapi kalimat id balagat ar-ruh al-hulqum itu digantikan oleh tanwin yang berada pada kata hina idin. Yang ketiga sekarang, imma an yakuna iwadan min harfin. Ada kalanya tanwin itu menggantikan huruf, yaitu tanwin yang berada pada isim-isim manqus yang tidak dapat menerima tanwin dalam kondisi rafa dan jar sebagai ganti dari huruf akhir yang dibuang. Sebagai contoh, kata jawarin, ghawashin, awadin, uaimin, dan rajin. Di mana bentuk asalnya kata-kata tersebut itu adalah
Jawarin asalnya jawari, ada huruf ya-nya. Ghawashin asalnya adalah ghawashi. Awadin asalnya adalah awadi. Uaimin bentuk tasghir, ya, asalnya adalah uaimi. Dan kata rajin itu asalnya adalah raji. Nah, semua tanwin yang ada pada lafaz jiwarin, ghawashin, awadin, dan uaimin serta rajin tadi itu namanya tanwin iwad. Di mana tanwin ini menggantikan huruf akhir yang dibuang, yaitu huruf ya. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan di sini. Kalau tadi dalam keadaan rofa dan jer. Nah, sedangkan kalau dalam keadaan nasab bagaimana? Maka apabila isim-isim manqus tersebut, yakni yang sudah kami sebutkan di atas tadi itu, berada dalam kondisi nasab, maka huruf ya-nya dikembalikan seperti sedia kala tanpa ditanwin. Sebagai contoh, itu ada kalimat dafa'tu anka awadiyah. Ya-nya dikembalikan, kemudian di'irabi nasab. Contoh lagi, akramtu uaimiya faqiran. Ya-nya dikembalikan, kemudian di'irabi nasab, uaimiya. Contoh lagi yang ketiga, alimtu al-fatata rajiyah. Ya, jadi ya-nya dikembalikan, lalu di-i'rabi nasab. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.